Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SSB, saya sekarang berada di Kampung Pasir Angin, RT 1, RW 1, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Tepatnya berada di rumah Bapak Ece. Berada di sini untuk bincang-bincang dengan Pak Ece sambil melihat kondisi rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Oh ada, nah Bang. Alhamdulillah. Di sini Pak Ece dengan siapa? Sendiri? Sendiri. Jadi nggak ada orang lain. Nggak ada. Istri nggak ada. Nggak ada. Terus orang tua sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Udah. Nah istri tahun berapa meninggal? Udah lama, 30 tahunan. 30 tahunan. Nah pemirsa, Pak Ece ini tinggal sendiri di sini, alias sebatang kara. Beliau ini tinggal di rumah yang kondisinya menurut pandang saya ini tidak layak huni. Rumahnya panggung, berdinding bilik, dan ini jelas tidak manusiawi. Pernah nggak ada orang desa atau orang mana yang datang ke rumah ini untuk membantu begitu? Ada. Dari mana itu? Dari desa, dari itu. Itu udah lama dari desa? Udah lama. Tahun berapa? Tahun 2018-an. 2018. Waktu itu menjanjikan apa ke sini, ke rumah ini? Iya, mau bangun. bangun. Waktu itu berapa tuh anggarannya? Anggarannya biasa 17 katanya. Tapi dibagi 2 katanya gitu. Oh, jadi berapa? 8 juta dikasih. 9 juta. Jadi 17 juta. Ada orang desa ke sini mau bawa kabar ada uang 17 juta dan Pak Ece mau diberi bantuan 9 juta dari 17 juta. Itu ya begitu ya? Iya. Tapi sampai sekarang rumahnya masih seperti ini. Kenapa? Jadi dari orang desa itu katanya saya belum nggak berkeluarga, jadi nggak jadi gitu. Oh. Dioper sama yang lain. Jadi kesimpulan dari orang desa karena Pak Ece ini tidak berkeluarga, tidak punya istri, maka bantuannya itu dialihkan, dioper kepada orang lain, begitu ya Pak ya? Nah, sebetulnya tidak demikian. Kalau memang rumah layak untuk dibantu, ya dibangun, tidak ada alasan. Apalagi Pak Ece ini termasuk lansia, ya lansia. Sekarang umur berapa Pak? 65. Oh, 65 tahun, ya. Perlu pemirsa ketahui bahwa Pak Ece ini lansia produktif. Kenapa? Dengan hidup sebatang kara, Pak Ece ini menghidupi dirinya sendiri dengan mengerjakan servis ya Pak ya. Servis. Nih, servis televisi, ini banyak casingnya di pinggir-pinggir rumah. Jadi beliau ini dengan lansia tetap kreatif, produktif, punya keahlian untuk menservis televisi Pak ya? Iya, televisi. Nah, selain televisi apa nih yang diservis? Itu mesin air gitu. Mesin air, pompa. Pompa airnya. Magicom ya? Magicom. Oke. Nah kebetulan saya datang ke rumah ini sekarang jam 8 pagi. Nih, Pak Ece udah sarapan belum? Nah, kita sarapan bareng-bareng ya. Iya. Saya bawa. Nah, kemudian dengar-dengar Pak Ece ini pompanya rusak sekarang ya? Iya. Rusak. Oke. Pemirsa, karena saya dapat info bahwa di rumah Pak Ece ini pompanya rusak, maka saya bawakan pompa air. Nanti akan dipasang pompanya supaya air di rumah Pak Ece jalan kembali. Ya. Nah, kita sekarang akan sarapan bersama dulu. Oke.
Saya akan sarapan dulu dengan Pak Ece. Ini ada bubur. Sengaja nih saya bawa 2. Ya. Ini Pak Ece 1. Yang biru air ya. Ya, nah ini ada pompanya ya. Nanti kita akan pasang nih buat Pak Ece nih. Mudah-mudahan ini walaupun ini second masih bagus. Halo pemirsa, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa tekan subscribe. Nah pemirsa, sebelum saya ngambil gambar ke dalam, karena Pak Ece juga belum sarapan, saya juga belum sarapan, kita sarapan dulu bubur. Oke, kita sarapan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pemirsa, saya sudah sarapan bersama Pak Ece dan saya sekarang akan membongkar kondisi rumah Pak Ece. Ada apa di dalamnya, seperti apa kondisinya, ikuti liputan berikutnya. Oke, saya sekarang akan masuk ke rumah Pak Ece. Kita akan lihat kondisi di dalam rumahnya, ada apa ya. Kita akan bongkar semua sudut-sudut rumah di dalam rumah Pak Ece. Saya sekarang sudah masuk di rumah Pak Ece. Pemirsa, saya sekarang sudah berada di rumah Pak Ece. Ini kondisi rumahnya, ini tengah rumah Pak ya? Ya, ya. Tengah rumah, kurang lebih ukurannya 3x3. 3x3 ya, ada ya. Di sini di belakang ini ada Magicom ya. Kemudian ada juga alat elektronik lain. Karena memang Pak Ece ini punya profesi servis alat elektronik ya Pak ya. Ya, ya. Nah, kita akan lihat sudut-sudut lainnya ya. Kalau kamar tidur belah sini Pak ya. Ya, ya. Nah, kita nanti akan lihat kamar tidurnya seperti apa. Kondisi rumahnya seperti inilah Pak Ece. Yang katanya tahun 2018 mendapat bantuan dari desa. Namun ternyata dioper kepada yang lain oleh pihak desa. Waktu itu siapa Pak dari desa? Pak Dedeng. Pak Dedeng. Ya, dengan alasan tidak punya istri. Ya, nggak masuk akal sih. Ya, berkeluarga. Nah, tidak berkeluarga. Nah, oke, kita lihat sudut-sudutnya. Ya, dari pandangan pemirsa ini ada alat-alat elektronik. Memang ini sengaja numpuk karena kegiatan Pak Ece ini sebagai tukang servis. Nah, ini kondisi tempat tidur Pak Ece yang berdinding bilik. Ya, ini kasurnya juga sudah klepet. Ya. Di kamar tidur ini hanya ada ini lemari pakaian yang sudah usang, sudah tua. Kemudian di dinding ada kain, itu bolong ya Pak ya? Bolong yang ditambal-tambal tuh. Kemudian dindingnya juga pada bolong ya. Ini ada beberapa baju pakaian yang digantung. Nah ini sebetulnya kondisinya memprihatinkan. Oke, ini bagian kamarnya ya. Dan kembali ini adalah bagian tengah rumahnya yang penuh dengan alat elektronik. Ya. Sekarang kita lihat dapurnya.
Ini kondisi dapur rumah Pak Ece, ya, yang hidupnya sebatang kara. Jelas dengan kondisi ini sangat tidak layak, ya. Ini bagian dari perabotannya di dapur. Ini kondisi dapur nampak cukup memprihatinkan, ya. Nah, ini tidak ada barang-barang mewah kecuali piring-piring plastik. Kemudian bagian tungku untuk memasaknya juga ini masih menggunakan hawu, ya, berlantai tanah. Disinilah Bapak Ece jika mau masak, ya, dengan menggunakan kayu bakar, tungku hawu, ya Pak ya. Iya. Itu kalau masak sendiri Pak? Sendiri ya. Masak. Oke, berikutnya masuk ke ruang apa itu? Kamar mandi ya? Kamar mandi pun masih terbuka Di luar. di luar. Sebetulnya tanahnya cukup luas, cuman karena kondisi ekonomi yang menyebabkan Pak Ece tidak mampu untuk membuat toilet atau kamar mandi yang representatif. Mandinya di situ Pak? Iya. Ini tempat mandinya Pak Ece, ya, tempat mandinya, dan ternyata airnya langsung dibuang ke kolam. Ke kolam Pak ya, ini kolam untuk buangan air mandi. Tampak kondisi tempat mandi pun tidak representatif, tidak layak, dan tidak manusiawi. Dan dari kamar mandi ini kita ambil ini keluar, ya. Nah, ini nampak samping kanan dari rumahnya berdinding karung yang ditempel-tempel di bagian WC-nya, dan rumahnya masih berdinding bilik, sudah pada rusak. Nah, ini kondisi rumah. Oke, ini penampakan rumah Pak Ece dari samping sebelah kanan. Ini penampakan rumah Pak Ece dari bagian muka. Nah, sekarang pompanya ini akan dipasang. Ini sumurnya, ya. Ini kedalamannya sekitar 12 meter. 12 meter ya. 12 meter. Nah, Pak Ece sendiri sekarang setelah dibawakan sanyonya atau jet pumpnya akan dipasang sendiri ke sini. Oke, mantap. Tutup. Asupan kita. Tutup.
Oke pemirsa, kesempatan membedah atau membongkar rumah Bapak Ece sudah dilaksanakan, kemudian memasang pompa air sudah dikerjakan, dan alhamdulillah airnya sudah mengalir. Ya Pak ya? Ya. Sudah mengalir, sehingga kebutuhan air untuk Bapak Ece sudah terpenuhi insya Allah. Namun ada hal yang terpenting dari momen ini adalah adanya kepedulian dari semua pihak untuk membantu bagaimana caranya rumah ini bisa direnovasi. Karena Bapak Ece ini merupakan lansia yang berumur 65 tahun, hidup sebatang kara, sudah berpisah dengan istrinya sejak 30 tahun lalu. Orang tuanya juga dua-duanya sudah meninggal dunia. Demikian jurnalis SSP Muhyiddin melaporkan dari Kampung Pasir Angin, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.